Oke. Oke, selamat siang semuanya. Ya, oke. Oke. Nanti kalau apa? Ada yang nggak gitu kenapa kita banyak hari ini? Jadi aku gabungin sama kelas yang satu ya. Soalnya di kelas satu aku ada kerjaan yang tidak bisa ditunda dulu. Oke. Ini ya sudah datang kah? Udah. Yus, dimana aja Yus? Ya. Kita mulai ya. Oke. Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kita mau lanjut materi lagi. Jadi ini hari ini kita belajar tentang ada yang namanya eh, array gitu. Array, array. Jadi apa itu array itu? Jadi dia itu suatu variabel atau suatu ya bisa dibilang juga tipe data. Jadi dia itu untuk menyimpan simpan kumpulan kumpulan data di mana datanya itu memiliki tipe data yang sama gitu. Nyimpan kumpulan data yang dimana datanya memiliki tipe data yang sama. Jadi kalau di array ini, kalau yang disimpannya integer berarti semuanya integer gitu. Itu kita udah sempat apa singgung-singgung tentang array itu di kayak kalau teman-teman pakai char contohnya char nama ini size-nya gitu. Nah, ini salah satu bukan salah satu, ini bentuknya dalam bentuk array gitu. Oke, jadi kita lihat teorinya dulu. Jadi cara deklarasi array ini aman kan semua kelihatan tuh? Suaraku juga aman kan? Oke. Oke, cara deklarasi array. Jadi array itu deklarasikan dengan gini. Pertama dimulai dengan tipe data, tipe data, terus nama array, baru di kurung dengan jumlah array. Jumlah array. Oke, jadi untuk membuat array, untuk mendeklarasikannya, itu menggunakan ini tipe data, nama array, jumlah array, baru koma. Oke, kalau nggak tahu deklarasi itu apa, deklarasi itu untuk memperkenalkan suatu variabel gitu ke dalam ke compiler gitu atau ya ke dalam compilernya kita memperkenalkan deklarasi memperkenalkan variabel. Lalu setelah deklarasi kita akan bagaimana cara inisialisasi. Jadi dalam array itu cara inisialisasi. Oke, kalau teman-teman nggak tahu inisialisasi itu memberikan nilai awalan pada suatu variabel gitu atau tipe data. Atau ya variabel lah. Istilahnya namanya. Cara inisialisasinya itu begini. Ini baru sama dengan tuh baru nilai 1, nilai 2, baru nilai n. Ini titik-titik. Oke, nilai n. Nah, ini. Atau kalau udah kita deklarasikan berarti tinggal pakai ini aja, nama array, jumlah array kalau kita udah deklarasi di awal gitu. Oke, begitu dulu untuk teorinya. Sekarang kita coba. Array. Oke, jadi pertama kita buat deklarasi dulu ya. Contohnya kita deklarasi
sebuah angka gitu, jadi integer, angka, dalam kurung kita kasih size-nya contohnya 5, baru kita sama dengan, gini-gini aja dulu ya, ini namanya deklarasi. Baru kalau kita inisialisasi, baru masukkan inisialisasi, sorry, angka 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kayaknya nggak bisa kayak gini deh. Bisa nggak sih kayak gini? Kita coba dulu. Error nggak? Berarti harus kayak gini. Ya, berarti kayak gini, guys. Oke. Oke. Oke, gini teman-teman. Jadi dalam array itu, ya tadi kan kelihatan nih apanya, boardnya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Sorry. Oke. Jadi kita tadi kan kita inisialisasi gitu. Jadi contohnya di sini ada int angka saya bentuk 5 gitu kan. Sorry. Ini 5, ini 5, ini 1, 2, 3, 4, 4, 5. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman, jadi di array itu dia begini. Jadi kalau ada apa? Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau itu dia begini, simpannya begini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu di sini yaitu ada namanya indeks. Jadi kalau di indeksnya array itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Itu teman-teman. Jadi size-nya ini banyaknya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nanti setiap data ini dia ada indeksnya gitu, ada indeks 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman kalau gini, kalau kita mau mengakses array, caranya itu kita pertama kasih nama array-nya gitu, array-nya dulu, baru kita kasih indeksnya. Jadi contohnya kita mau akses ini, kita mau akses 4, gitu kan ya. Nah, cara ngasih 4, kita kasih dulu angka, baru kita kasih indeks keberapa sih 4 ini. Oke, karena dimulai dari 0, berarti ini hitung 0, 1, 2, 3. Berarti di sini adalah indeks ke 3. Gitu. Coba kita print saja ya. Print persen D angka 3. Nah, ini. Jadi dia akses nanti ke sini. Jadi kalau kita mau akses ke 5, berarti kita ganti sini jadi 4 gitu. 4 gitu. Itu dalam mengakses array gitu. Bagaimana cara sekarang mengakses nilai array? Sekarang bagaimana cara update nilai array? Contohnya nih, kita mau ubah nilai dari array angka yang indeksnya 4 menjadi 10 gitu. Jadi caranya itu kita buat gini aja, angka, nama array-nya, baru kasih indeksnya, baru sama dengan contohnya di 10. Kan
Kita coba lihat. Berarti di sini sebelum di oke. Gak apa-apa. Sebelum di update baru di sini sebelum, berarti ini sesudah gitu, sesudah diupdate. Oke, ini kan dia tadi kan nilainya 5 nih. Baru kalau sesudah diupdate, sekarang nilainya jadi 10. Gitu. Oke. Untuk hal simpel ini dulu, ada yang mau tanya nggak teman? Di sini dulu. Halo? Ada yang mau tanya nggak? Belum kayaknya, masih aman, masih aman. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya kita contohnya nih, kita pengen akses, kita pengen, gimana bilangnya, kita pengen menampilkan semuanya nilai dari angka ini, dari array angka ini. Oke, caranya gimana? Jadi kita memakai perulangan teman-teman. Jadi kita pakai for int i sama dengan 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena kan indeksnya kan mulai dari 0 ini. Baru lebih kecil dari, lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil dari size-nya berapa? 5. Baru i plus plus. Oke, sekarang ceritanya ini kita kan pengen akses semuanya ini, kita pengen printnya semua nilainya ini. Jadi caranya kita coba print dulu, print. Oke, baru apa ya, nilai array index ke, kita kasih persen dari persen d, berarti ini i, koma, baru kita buat kayak gini. Kita copy ini dulu, angka ini, kasih gini. Nah, nanti kan yang berubah-ubah itu kan di sini nih, nilainya ini. Dia menyesuaikan dengan perulangan di sini. Ya, nanti dia mulai dari 0, dari nanti ini berubah 0, 1, 2, 3, sampai 5 gitu. Jadi ini kita kasih i, karena nanti ini yang berubah. Tekan ya. Kita kasih enter biar lebih kelihatan. Oke, kalau kita run, nah gini. Jadi kelihatan nih array-nya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10. Kenapa di 10? Karena sini udah diupdate tadi. Oke ya. Jadi dia adakan perulangan di sini. I-nya dimulai dari 0 sampai lebih kecil dari 5 atau nanti sampai 4 di sini. Nah, baru nanti sini di perulangan pertama indeksnya kan 0. Berarti indeks 0 1. Baru perulangan kedua indeksnya 1. Nilai indeks 1 berapa? 2. Begitu seharusnya sampai ke indeks keempat. Kenapa indeks sampai indeks 4? Karena dimulai dari 0 gitu. Begitu teman-teman. Jadi sekarang gimana kalau kita pengennya nilai dari variabel itu diinput pada saat konsol berjalan gitu, program berjalan. Jadi kita buat kayak gini dulu. Kita hapus ini contohnya. Kita hapus ini. Kita ini kan 0 ini seharusnya, nggak ada isinya. Oke, caranya gimana? Sama ketika kita mau print, tapi bedanya kita scan gitu. Kita scan di sini. Jadi masukkan nilai array indeks ke array indeks ke ini dihapus, ini kita hapus. Nah, lalu kita di sini scan, kita masukkan dong nilai dari array-nya %, berarti ini sama dengan, jangan lupa simbol dan, baru angkanya, array-nya. Ini diisi apa? Ini diisi i.
ya kan? Karena nanti dia melakukan perulangan di sini. Setelah itu masukkan ya array index ini dengan scan angka i yang nah, kita kasih tanda di sini ya. Udah end run. Oke, kalau ini 21, 12, 32, 12, 32. Ya, ini. Jadi sama kayak konsep output tadi apa itu? Berarti ini in jangan sini kita di sini. Input array ini output array. Oke. Sini inputnya, di sini array-nya. Itu sama konsepnya tadi dengan apa ini? Dengan waktu output. Cuma bedanya kita kan di sini scan gitu. Presensi belum ya? Waduh. Belum presensi. Oke. Sudah. Oke, sampai di sini dulu array ini ada yang mau tanya? Kalau enggak tekan 1. Jika tidak, jika mengerti, ayo 2 lagi. 1. Oke. Masih aman lah ya. Ini mudah nih. Oke. Ini namanya array satu dimensi gitu teman-teman. Jadi selanjutnya ada juga namanya array 2 dimensi. Array 2 dimensi. Oke. Gimana cara maksudnya dengan array 2 dimensi? Oke. Jadi caranya itu sama dengan deklarasinya. Cara deklarasinya kita copy sini. Cara deklarasi array 2 dimensi. Cara deklarasi array 2D. Oke. Nah, bedanya itu di jumlah array-nya ini kita bagi 2, ada 2 gitu. Jadi di sini kalau apanya itu oke, kalau di sini jumlah array-nya itu di sini jumlah barisnya. Baris yang di sini jumlah kolom. Oke. Jadi kalau dimensi 2 array itu jadi kalau tadi ini satu array, satu dimensi gitu, kalau di 2 dimensi teman-teman tinggal tambah satu lagi kotak di bawah tuh 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 gitu. Nah, gimana dengan indeksnya? Kalau indeksnya itu, jadi di sini 0, di sini 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi indeks ini indeksnya 00. Indeks ini indeksnya 01, di sini indeksnya 02, ini 03, ini 04, berarti ini 10, 11, 12, 13, 14. Kayak gitu. Jadi kalau kita pengen buat di sini, aku coba apa dulu ini? Komen dulu. Oke. Contohnya aku pengen buat array angka lagi, integer angka. Aku pengen buat barisnya itu ada 2. Barisnya ada 2. Jadi nanti di sini ininya ke sampingnya ini ada banyak 2 gitu. Baru nanti kolomnya ada 3 jadi buatlah. Kolomnya ada 3. Jadi kolomnya nanti yang begini, bawahnya ada 3. Oke, baru input. Kita input aja di sini. Oke, bedanya karena di sini kan ada 2 dimensi ya, teman-teman. Jadi
for-nya juga itu harus kita buat dua kali juga. Jadi kita akan tambah di sini for-nya. Sini intj sama dengan 0, baru i lebih kecil atau sama dengan, oke kita ubah ya, ini berarti 2, berarti ini berarti 3, baru c++. C, oke. Berarti di sini kita buat kayak gini, baru persen %d buat kayak gini, berarti ini i, berarti ini j. Baru ini juga kita sesuaikan. Berarti ini j. Oke, berarti nanti baru setelah itu nanti kita print dia. Input array 2 dimensi. Angka biar bedain ya, 2D kita kasih 2D, kita print hasil output. Ini tadi kan apanya, output, inputnya itu. Kalau outputnya sama saja, kita tinggal copy paste aja. Tinggal bedanya kita hapus scan-nya. Nah, jangan kita copy yang ini. Ups. Kita hapus yang ini. Kita kasih koma di sini, masukkan di sini. Oke. Berarti di sini kali persen %d. Oke, kita coba jalanin. Apa yang salah? Angka 2D. Apa yang salah? Berarti ini kurang tanda kurung. Oke. Oke, 1 Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Waduh, kenapa begini? Bentar ya. Tinggal masukkan di sini. Oke, K 2D, K I-nya sampai 2, sampai 3. Ini tidak ada dan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sorry, bentar. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, begitu teman-teman. Untuk 2 dimensi seperti ini, gitu. Oke, itu tentang 2 dimensi. Gimana kalau 3 dimensi? Kalau 3 dimensi teman-teman tinggal tambahkan lagi sini. Contohnya tambahkan 4 gitu. Oke, baru tambahkan lagi satu lagi for di sini. Kita kasih sini 4. Ini ubah jadi IJK K gitu. Oke, supaya kita tidak capek-capek masukin apanya, nilainya, kita pakai random aja. Kita jadikan sama dengan rand bagi 100 ya. Ini kita kopikan di sini. Kita kasih di sini. Baru satu lagi berarti ini pakai K. Gitu juga yang di bawah.
C berarti ini K. Run, apa yang salah? Friend, emang nggak bisa ya? Bagi gini kali ya. Run. Tidak bisa kayaknya ya. Dari 2D, suka angka 2D random. Masa harus input satu-satu sih? Input satu-satu. Sudah ada stdio-nya. Angka 2 run sama dengan 2, 3, 4. Oh, I see. Berarti satu lagi. Run. Kita buat gini saja. Persen D. Baru di sini kita kasih print persen n. Oh, tidak rapi lah. Halo, si peta bilang gak ada. Oke, begitu teman-teman. Oke, untuk array ada yang mau tanya? Ini udah pernah dipelajari tuh waktu di kelas pemrograman tuh. Halo? Nah ya. Oke, untuk array ini ada yang mau tanya nggak? Hanya sesimpel itu aja. Hanya input, cara inputan array, cara output array, bagaimana cara update array gitu. Ya, salah satu implementasinya bisa dibuat jadi matrix gitu. Ya kan pasti tugas kalian kemarin itu kayak kalikan matriks ini dengan matriks ini ya, atau reverse matriksnya kayak gitu. Pokoknya ini array itu karena kan bahasa C kan salah satu bahasa yang apa ya, yang tingkat kesulitannya agak tinggi gitu. Jadi di array ini kita harus membuat fungsinya satu-satu gitu. Kayak cara tampilin semua itu harus pakai for, cara buat matriksnya itu harus manual gitu. Jadi harus ada effort gitu lah untuk membuat ini. Kecuali kalau nggak salah kalau di Python itu udah ada fungsi-fungsinya gitu. Jadi kita nggak harus buat fungsinya lagi. Oke. Oh ya, matriks yang mana itu matriks yang itu? Tuh kalau matriks kan tinggal gini aja. Contohnya matriks 2 kali 2 kan? Matriks 2 kali 2. Jangan. Kita ubah aja biar nanti bisa dilihat ini. Kita ubah di sini. Contohnya matriks 2 kali 2 berarti integer matriks 1, matriks 1 kita kasih size-nya 2, 2. Nanti kita isi manual gitu, matriks 2, isinya juga 2, 2 gitu. Kita
kita isi random aja lah ya. Malas isinya juga dalam. Kita buat gini. Oke, pertama kita input dulu nilai matriksnya kan. Kita input, biar tidak kelamaan kita pakai random aja. Teman-teman ngerti kan maksud random ini kan? Jadi manual gitu, bukan manual, otomatis nanti kompilernya yang ngisi ini supaya kita nggak lama gitu ngisi-ngisi satu persatu. Oke. Berarti ini matriks 1. Ini matriks 1. Ini jadinya 2. Oke, kita buat lagi untuk matriks 2-nya. Jadi ini input nilai matriks 1. Kalau ini nanti input nilai matriks 2. Baru di sini kita buat lagi perulangan. Waduh, maunya pakai fungsi ini ya. Manual aja lah. Berarti sini output nilai matriks 1. Kalau outputnya berarti pakai ini saja, print %d, koma, kita gini, matriks 1, kita koma. Ini untuk output matriks 1-nya. Baru ini output matriks 2-nya. Berarti ini jadi 2. Kira ini udah jalan nggak? Kita buat di sini spasi. Biar kalau udah selesai nanti yang dimensi pertamanya, dia akan akan enter gitu. Spasi lagi. Enter. Oke. Kita ubah juga ini. Kita tulis di sini printf matriks 1, gitu kan. Di sini matriks 2. N run. Waduh. Sabar dulu. Mana itu? Atas ya? Oh iya, ini. Oke, thank you. Oke, ini aja. Nah, jadi kalau contohnya kita mau tambahin ini tambah ini. Berarti kita pakai perulangan juga lagi. Gitu. Nah, ini print penjumlahan. Oke, kalau di matriks kan kalau salah ya, ini 00, nanti kalau di contohnya ada mana tadi pena? Oke, kalau matriks kan kalau contohnya ada begini nih. Ini 00, 01, 10, 11. Nanti ini 00, 01, 10, 11. Berarti nanti 00 ditambah 00 gitu kan. Jangan di sini lah. Di sini saja. Sama dengan berarti di sini 00 ditambah 00, 01 ditambah 01, 10 ditambah 10, 11 ditambah 11. Kan? Nah, berarti di sini kita harus buat dulu variabel untuk menginput hasilnya gitu. Berarti integer result.
Di dalam result itu kita kasih juga dimensinya 22, baru kita buat di sini penjumlahan. Penjumlahannya gimana? Sama aja kita apa ini? Aha. Oke. Jadi resultnya itu berdasarkan hasil penjumlahan tadi, yang penjumlahan di sini nih. Berarti 00 plus 00. Berarti kita buat begini lagi. Nilai dari matriks 1 ditambah dengan nilai dari matriks 2. Gitu. Baru kalau kita mau print matriksnya, kita n hasil berarti ini nggak ada apanya ya, nggak keluar nanti ini di penjumlahan. Hasil penjumlahan berarti di sini kita ambil yang ini. Oke. Nah, jadi di sini inputan matriks 1, input matriks 2. Baru nanti kita coba outputkan dulu dari matriks 1 sama matriks 2-nya. Baru setelah itu kita buat variable result ini nanti untuk menampung penjumlahan dari matriks 1 sama matriks 2. Terus di sini kita adakan perulangan untuk menambahnya. Jadi sesuai teorinya tadi, kalau 00 ditambah dengan 00, 01 ditambah dengan 01 gitu. Karena kan I dan J nanti yang akan berubah-ubah terus kan. Menyesuaikan dengan perulangan for di sini. Gitu. Baru di sini untuk output nilai result. Oke. Nah, ini berarti 83 tambah 93 berapa itu? 83 tambah 93. 176. Betul. Oke, gitu tentang matriks itu. Jadi array itu bukan hanya untuk matriks ya, teman. Itu salah satu implementasian dari array itu matriks. Oke, ada yang tanya lagi? Ya, kalau nggak ada yang tanya, tulis aman di kolom komentar. Aman. Kalau berarti oke, gitu dong. Aman. Oke. Aman. Yuk, masa 48 orang nggak rame? Aman. Oke, udah ya? Nggak ada lagi yang tanya kah? Aman ya? Oke. Ada yang tanya lagi? Kita cepat aja ini. 314. Iya, nanti dibagi circle seperti biasa di classroom. Bentar, aku copy dulu ya, biar nggak hilang shortcutnya. Oke. Sama kan ada penjelasan di sini. Wah, kita tulis di bawah ini dong. Bye. Prof. Cu. Hey. Ya, Mas. Oke. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, aku mau kasih tugas. Oke. Jadi ini teman-teman kita ada tugas nanti. Ini kelas kelas D sama kelas yang satunya kelas E ya. Ya, kelas E sama aja ya. Jadi teman-teman membuat aplikasi nanti program. Jadi sebenarnya ada 3 menu sini, bukan 4.
Jadi pertama ada login, jadi pas masuk nanti ada login. Seharusnya teman-teman udah bisa buat login lah. Itu di semester pertama dulu banyak soal-soal yang membuat login. Setelah itu teman-teman di menu pertama akan menampilkan 10 data mata kuliah. Jadi teman-teman buat ini dalam bentuk array untuk menampilkan mata-mata kuliah ini. Ya. Setelah itu di menu kedua nanti teman-teman milih nih, dipilih 5 matkul dari 10 matkul tadi ini. Jadi dipilih nih dari 10-nya. Lalu berikan feedback proteksi jika matkul sudah diambil atau dan tidak bisa dipilih lagi. Jadi kalau contohnya aku udah ambil IMK, berarti aku nggak bisa ambil IMK lagi. Jadi kalau udah aku ambil SD, berarti aku nggak bisa ambil SD lagi. Oke. Baru menu ketiga itu kan tadi udah kita ambil nih. Ambil udah 5 diambil, baru nanti kita tampilkan ke daftar mata kuliahnya. Daftar mata kuliahnya, terus nanti jangan lupa di sini NIM kalian sama namanya. Oke. Nah, gimana cara buat ini nanti? Coba kalau teman-teman mana ya bilangnya? Pokoknya nanti caranya itu teman cek satu-satu gitu. Contohnya kalau udah dia dapat EMK, dia udah ambil EMK ini. Terus dia cek nanti ke dalam variabel yang array yang sudah kalian ambil itu apakah udah ada ini. Bagaimana cara ceknya? Berarti dicek satu-satu dong. Bagaimana caranya cek satu-satu? Menggunakan fungsi apa? Ya, teman-teman tahu lah itu. Menggunakan fungsi apa kalau mengecek satu-satu. Suara aku masuk kan? Masuk. Oke, ada yang pertanyaan dengan apanya? Nanti source code-nya dikasih di sini, source output-nya, baru output-nya di sini. Nanti di screenshot satu-satu dari menu 1, menu 2, ketiga. Berarti teman-teman screenshot juga ketika ada kesalahan username atau password gitu. Tapi dikasih tanda ya. Maksudnya foto ini apa, screenshot-nya apa, dan lain-lain. Baru kasih shortcut-nya, baru kasih penjelasan singkat saja. Teman-teman pakai apa di sini di login ini, terus ini bagaimana cara bagaimana cara menampilkan ini, bagaimana cara membuat menu kedua ini, menu ketiga juga gitu, sama ya penjelasan singkat aja gitu. Oke, ada yang mau tanya tentang tugas? Oh enggak, langsung dari sini aja. Enggak, udah selain ini aja, berdasarkan requirement ini aja. Kalau contohnya nih teman-teman ada project gitu kan, jadi kliennya minta kayak gini nih, nah gimana cara teman-teman buatnya? Kerjain project. Tapi kalau ada yang sekarang beli kayak gini ya, sarapan siang. Ya, kita kasih waktu panjang sekitar seminggu lah. Oke, ada yang mau tanya lagi tentang ini? Cara kumpulinnya? Oke, cara kumpulinnya ya, aku jelasin cara kumpulinnya dulu. Oke, cara kumpulinnya itu kerjakan sesuai di instruksi tadi, baru kumpulkan dalam bentuk PDF. Lihat ya PDF ya, PDF. Jangan doc. Bukannya kita agak malas kalau doc, karena kalau doc itu kadang-kadang formatnya itu rusak gitu teman-teman. Jadi kalau kita koreksi itu eh, apa nggak rapi nanti bentuknya. Jadi kalau PDF itu udah mentok formatnya gitu. Jadi nggak akan berubah-ubah. Jadi kita mudah juga koreksiannya, ya. Jangan lupa depannya ada NIM. Kenapa harus ada NIM? Karena kan anggota. Ini nama-namanya kan ada nih yang nggak sesuai dengan nama di daftar hadir kita. Jadi kita taunya itu teman-teman nanti dari NIM ini. Jadi kalau NIM-nya salah, ya mungkin aja nanti nilainya nggak ke input gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Aman ya? Aman. Ya, ya, teman-teman coba-coba cari cara di internet gimana caranya. Oke, saranku teman-teman sudah mulai apa ya? Biar biar programnya tidak berulang-ulang gitu kalau teman-teman nulis programnya yang sama itu, coba teman-teman buat fungsi gitu.
Contohnya tadi bagaimana buat fungsi, kan di sini tadi hampir sama nih, menampilkan input matris ini, ya kan bedanya sini doang. Ya teman-teman bisa lah pakai fungsi nanti sini, dipakai fungsi, fungsi apa gitu, terus nanti parameternya ini. Nah, jadi nanti tinggal manggil dong, ini tinggal panggil ini, tinggal sekali, cuma sekali doang nanti. Kayak gini, juga bisa pakai fungsi. Jadi kita tidak buatnya dua kali gitu, bisa tinggal dipanggil. Terus sama kenapa kita harus pakai fungsi lagi? Supaya nanti kalau ada yang error, langsung ketahuan tuh errornya di mana. Karena kan ada sub-sub program gitu, jadi langsung ketahuan di mana errornya gitu. Apa lagi ya? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada ya? Aduh, harus dong harus. Banyak-banyak. Semakin sering teman-teman apa ketemukan kesalahan, nanti semakin apa ya? Semakin terbiasa nanti teman-teman untuk solve bug gitu. Kalau langsung ketemu jawabannya kan nggak asik gitu. Kita nggak akan temukan cara-cara lain, apa sih trik-trik lain dalam penulisan program gitu. Tapi kalau sempat-sempat ketemu bugnya, jadi bersyukurlah. Teman-teman diberikan kesempatan untuk belajar lagi. Ya, oke. Berarti udah suka ya tentang array ya. Kita harus selesaikan